Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang usaha dan energi. Pasti sudah kenal ya dengan usaha dan energi, karena minggu lalu kalian sudah mempelajari jenis-jenis energi, kemudian video tentang usaha di kehidupan sehari-hari. Kita lanjut. Nah, usaha dan energi ini erat kaitannya dengan gerak benda. Kemudian hukum Newton masih berhubungan dengan hukum Newton, dan di sini ada teorema usaha energi, lalu nanti ada impuls dan momentum. Kita fokus ke sini usaha dan energi. Lalu nanti di prinsip usaha energi ini ada hukum kekekalan energi, yang energi mekanik itu. Sekarang usaha. Nah, usaha ini apa? Menurut fisika, usaha adalah hasil kali antara komponen gaya yang segaris dengan perpindahan, dengan besarnya perpindahan. Jadi di sini seseorang dikatakan berusaha kalau dia berpindah. Seandainya orang berlari dari titik nol, kemudian putar kembali ke titik nol. Nah, itu tidak berpindah karena dia posisi akhirnya kembali ke titik nol. Karena tidak berpindah, walaupun dia berputar-putar berapa kali pun, tetap dalam fisika dikatakan tidak berusaha. Karena di sini hasil kali gaya dengan perpindahan. Namun yang penting adalah gayanya itu harus segaris dengan perpindahan. Jadi, ini ada berat benda. Seandainya ini ada benda, lantainya licin, kita tarik dengan gaya F. Gayanya miring, sedangkan berpindahnya ke kanan, lurus, horizontal. Maka ini harus diproyeksikan ke sumbu X. Ini jadi segitiga ya, kalau ini ditarik ke sini jadi segitiga, maka yang sisi samping ini adalah cos. Jadi Fx, komponennya Fx sama dengan F cos alpha. Yang kita kalikan untuk mencari usaha adalah yang ini, F cos alpha dikali X, bukan F yang ini, karena harus segaris dengan perpindahan. Jadi yang ini dikali X, nanti diperoleh usaha. Harus diluruskan, dicari yang segaris dengan perpindahan. Nah, ini tadi, sehingga ditulis usaha itu fx.x untuk kasus gambar yang ini. Fx itu apa? Dia di samping sudut. Kalau samping sudut itu miring dikali cos alpha. Miringnya kan di sini tadi F. Jadi F cos alpha dikali X. Fx cos alpha. Berdasarkan persamaan satu di atas, kita dapat mencari 4 keadaan istimewa mengenai usaha. Yang pertama, gaya searah perpindahan. Karena cos theta, nilai cos 0 derajat itu 1, maka untuk kasus yang gambar seperti ini, lihat perpindahannya ke kanan, gayanya juga ke kanan, searah kan? Jadi usahanya hanya F dikali X. Nah, sekarang kalau gayanya tegak lurus, perpindahannya ke kanan, tapi gayanya ke atas. Jadi apa yang terjadi? Cos 90 derajat. Gaya dengan X membentuk sudut 90 derajat. Kalau cos 90 berapa? 0. Berarti di sini usaha sama dengan 0. Usaha yang dilakukan oleh gaya yang tegak lurus dengan arah perpindahan sama dengan 0. Gitu ya. Jadi usaha oleh gaya yang tegak lurus dengan perpindahan itu sama dengan 0. Kemudian kasus yang ketiga, gayanya berlawanan. Gaya apa yang biasanya seperti ini? Gaya gesek. Lihat, bendanya berpindah ke kanan, tapi ada gaya ke kiri. Biasanya apa? Yang berlawanan dengan gerak benda. Gaya gesek. Nah, jadi berpindahnya ke kanan, gaya geseknya ke kiri. Sehingga berapa sudutnya? X ke kanan, F ke kiri. Sudutnya berapa? 180 derajat, ya kan? Kalau pakai busur nih, selingkaran kayak gini, 180 derajat. Sebab X-nya ke kanan, F-nya ke kiri. Cos 180 derajat berapa? Negatif 1.
Jadi kalau dicari, maka usahanya adalah negatif Fx. Usaha yang dilakukan oleh gaya gesek bernilai negatif karena berlawanan dengan arah gerak. Kemudian kasus yang berikutnya adalah sudutnya tadi miring. Bukan, kalau yang ini harusnya gambarnya miring lah. Perpindahan sama dengan 0 atau benda tetap diam karena X sama dengan 0. Berarti kasus yang keempat ini sudah dikasih gayanya banyak, ada ke sana ke sini, tetapi dia tidak berpindah. Maka usahanya otomatis sama dengan 0. Jadi usaha itu akan bernilai tertentu kalau bendanya berpindah. Kalau benda tidak berpindah, usaha sama dengan 0. Sekarang energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Ada banyak energi potensial, kinetik, kalor, bunyi, dan lain-lain. Di sini kita bahas dua saja, energi potensial dan kinetik. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena ketinggiannya. Kalau buah mangga berada di atas pohon, berapa ketinggiannya terhadap tanah? Nah, berarti dia memiliki energi potensial karena acuannya adalah tanah. Tanah itu dianggap 0 meter. Semakin tinggi kedudukan benda, maka semakin besar energi potensialnya. Rumusnya apa? Usaha adalah gaya dikali Y. Kenapa gayanya negatif W? Berat arahnya ke bawah. Karena arahnya ke bawah, maka diberi tanda negatif W. Ketinggian boleh diganti Y. Boleh juga ditulis H, jadi terserah saja karena sama. Y itu berarti komponen vertikal. Karena kita angkat ke atas sejauh H, jadi bisa kita ganti W-nya adalah mg, Y-nya adalah H. Sehingga energi potensialnya adalah negatif mgh. Gitu ya. Kenapa tadi negatif? Karena gaya berat berarah ke bawah. Sedangkan energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya. Semua benda yang bergerak pasti punya energi kinetik. Nah, di sini usaha F dikali X. Sekarang kita tahu dari GLBB ya. Apa GLBB? VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AX. Seperti itu ya awalnya ya. Tapi karena kecepatan awalnya sama dengan 0, maka V0-nya sama dengan 0. Sehingga hanya tersisa ini. Silahkan kalian coba-coba di kertas. Jadi V kuadrat sama dengan 2AX. Kemudian jangan lupa dari hukum 2 Newton, gaya adalah massa kali percepatan. Jadi usaha F dikali X, F-nya adalah MA, X-nya apa? Dipindah-pindah ruas dari sini. Ini kalau kita cari X, maka di sini adalah V kuadrat per 2A. Masukkan ke sini. Sehingga apa? A-nya dicoret, tersisa usaha adalah setengah MV kuadrat. Ini usaha apa? Ini adalah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan perubahan kelajuan benda. Yang tidak lain ini adalah energi kinetik. Bisa ditulis secara umum, energi kinetik adalah setengah MV kuadrat. Nah, sekarang kita mengenal prinsip usaha energi. Ini ada benda diberikan gaya F, berpindahnya sejauh X, masanya M, ya. Kemudian awalnya dia punya kecepatan V1, nanti di sini bertambah besar kecepatannya menjadi V2. Gaya geseknya 0, berarti lantainya licin. Nah, tulis hukum kedua Newton, gaya sama dengan M dikali A, ya, M kali A. Kemudian A ini kita cari dari GLBB. Apa rumus GLBB? VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AX. Kalau dipindah-pindah ruas, nanti jadinya seperti ini. 2AX sama dengan V kuadrat, V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. VT-nya itu ya V2, kecepatan akhir. V1 itu adalah kecepatan awal, ya. X itu perpindahannya. Jadi ini modifikasi dari rumus GLBB. Kalau kita cari A-nya apa? Kalau kita cari A-nya,
yang ini dibagi 2x. Ya, jadi yang ini dibagi dengan 2x. Kemudian kita pindahkan, yang ini ada A, tarik yang ini substitusi ke sini. Lalu dikali silang. X-nya yang di bawah naik ke atas, jadi fx. Kemudian ini jadi apa? Kali M dikali sini mv2 kuadrat. M dikali V1 kuadrat jadi mv1 kuadrat per 2. Ya, jadi ini mv2 kuadrat per 2, yang ini mv1 kuadrat per 2. Oke, jadi di sini kita sederhanakan. V2 itu adalah kecepatan akhir, jadi boleh diganti Vt. V1 itu adalah kecepatan awal benda, jadi boleh diganti dengan V0. Sehingga ini jadi apa? Setengah mvt kuadrat kurang setengah mv0 kuadrat. F dikali X adalah usaha. Ini apa? Energi kinetik akhir. Yang ini adalah energi kinetik awal. Energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal itu tidak lain adalah delta. Selisih. Ya, dalam matematika akhir kurang awal itu adalah delta. Jadi delta EK. W sama dengan delta EK. Usaha yang dilakukan benda pada kasus tadi gambar di atas adalah perubahan sama dengan perubahan energi kinetik yang dialami benda. Ini adalah teorema usaha energi. Nah, ini ya. Kemudian kita bisa menggunakan pendekatan lain yaitu integral diferensial. Hukum kedua Newton secara umum adalah gaya sama dengan dp per dt. Ini hukum 2 Newton secara umum ya. Momentum apa di SMA? Massa kali kecepatan ini tanpa tanda titik. Ya, massa dikali kecepatan. Kita ganti P-nya dengan M dikali V. Di sini massa benda konstan, artinya selama bergerak benda tidak bertambah berat, massanya tidak bertambah, juga massanya tidak berkurang. Jadi massanya kita tarik keluar, tersisa dV per dt. Lalu keduanya kita kali dengan dx. Ini dikali dx jadi ini dikali dx jadi ini. Dimana ini dv-nya kita kedepankan sehingga di sini jadi dx per dt. Ini tidak usah tanda titik. Ini dikasih tanda titik, khawatirnya nanti dikira gabung gitu ya, jadi dikasih spasi aja mungkin. Nah, kemudian di sini dx per dt apa? Dx per dt adalah kecepatan, jadi diganti dx per dt adalah v. Kemudian susunannya kita buat lebih bagus. V-nya kedepankan jadi mv dv. Kalau mau menghilangkan diferensial jadi apa? Integral. Integral f dx. Integral mv dv. V-nya kita tarik ke depan f. Kemudian tersisa dx. Dx-nya kita integralkan dari posisi awal sampai posisi akhir. M-nya kan konstan. Jadi kita tarik ke depan. Yang tersisa adalah v dv karena yang diintegralkan nanti adalah V nih. Diferensialnya kan ada V-nya. Jadi yang diintegralkan adalah V. Jadi di sini V dv dari kecepatan awal sampai kecepatan akhir. Apa integral dx? Nah, kalian perlu mengingat-ingat konsep integral di matematika. Integral dx adalah x, ini batasnya. Kemudian m tetap m, integral v dv apa? Integral v dv itu menjadi setengah v kuadrat. Ya, jangan lupa batas-batasnya. Kemudian kita masukkan f tetap f, x. Kalau dimasukkan batas atas batas bawah jadi kurang ya. Batas atas kurang batas bawah. M setengah yang ini kita masukkan batas atas batas bawah. Jadi setengah v kuadrat kurang setengah v0 kuadrat. Seandainya posisi awalnya sama dengan 0, sehingga di sini apa? Ini dimasukkan 0, jadi fx. Fx sama dengan, nah ini ya, ini hanya massa dikalikan ke dalam.
F dikali X adalah usaha. Yang ini apa? Energi kinetik akhir. Yang ini energi kinetik awal. Sama ya. Jadi diperoleh teorema prinsip usaha energi. Bahwa ini apa? Akhir kurang awal delta W sama dengan delta EK. Usaha yang dilakukan benda sama dengan perubahan energi kinetik yang dialami oleh benda. Jadi ada dua cara. Ini tidak perlu. Kita mau mencari sekarang hukum kekekalan energi mekanik nanti arahnya. Nah, hukum kekekalan energi mekanik. Jadi kita lihat dulu perlahan-lahan kasus gerak jatuh bebas. Untuk gerak jatuh bebas ini ada benda bermassa M. Beratnya adalah mg. Awalnya ketinggiannya Y1. Nanti dia di sini ketinggiannya adalah Y2. Ini harusnya garisnya ke sini. Jadi di sini ada selisih ketinggian. Yang awalnya Y1 menjadi Y2. Selisih ketinggiannya adalah Y1 kurang Y2. Sekarang kita tahu bahwa energi potensial benda itu adalah mgh ya. Tanda minus itu tadi karena bendanya diangkat ke atas sedangkan gaya beratnya ke bawah. Tanda minus boleh kita hilangkan. Sekarang kita cari usaha oleh gaya berat. Integral dalam notasi integral diferensial usaha itu bisa kita tulis sebagai integral F dy. Kenapa dy yang didiferensialkan? Karena ketinggian yang berubah. Jadi integral F dy ya. Gayanya adalah gaya berat. Kenapa jadi positif di sini? Karena bendanya kan gerak jatuh bebas. Arah geraknya ke bawah. Gaya berat juga ke bawah. Jadi dia searah dengan gerak. F sama dengan mg. Di sini diganti integral dy dari posisi ketinggian pertama ke ketinggian kedua. Jadi apa? Mg jadi mg. Integral dy menjadi y. Integral dy jadi apa? Y ya. Jadi integral dy menjadi y. Y2 kurang y1. Ya, kalian harus belajar tentang integral, dibaca-baca lagi buku matematikanya yang di SMA. Jadi integral dy adalah y, lalu dimasukkan batas atasnya menjadi y2 kurang y1. Kita kalikan ke dalam, mg dikali ke dalam jadi ini, jadi begini. Kemudian mgy itu apa? Energi potensial. mgy2 menjadi EP2, mgy1 menjadi EP1. Ya kan? Jadi ini usaha sama dengan delta EP. Dalam kasus ini, usaha sama dengan pengurangan energi potensial. Kenapa? Karena energi potensial kedua lebih kecil daripada energi potensial pertama. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena Y2-nya lebih kecil. Lihat di sini, lebih rendah. Nah, Y2-nya di sini kan? Berarti ketinggiannya lebih rendah. Otomatis energi potensial benda saat di sini juga lebih rendah daripada energi potensial ketika berada di sini. Makanya dikatakan usaha pada benda untuk gerak jatuh bebas itu sama dengan pengurangan energi potensialnya. Sekarang kita ambil kasus gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah itu beda dengan gerak jatuh bebas. Kalau gerak jatuh bebas, kecepatan awal sama dengan 0. Tapi untuk gerak vertikal ke bawah, kecepatan awalnya tidak sama dengan 0 atau benda memiliki kecepatan awal. Sekarang untuk vertikal ke bawah, kita misalkan dari ketinggian 1 ke ketinggian 2 tadi ya. Berarti sama integral F dy. Kemudian lihat di sini. Percepatan itu dv dt, ya kan? Sedangkan gaya itu adalah m dikali a, sehingga a-nya ini bisa kita ganti dengan dv dt. Jadi gaya tidak lain m dv per dt. Kita masukkan ke sini gaya, substitusi yang ini m dv per dt.
dy-nya tetap ya dari atas tulis lagi ke bawah. Sekarang M tetap M, dv tetap dv, dy per dt jadi apa? dy per dt jadi Vy, atau boleh saja ini ditulis V saja. Vy ini maksudnya kecepatan pada arah vertikal. Ya, jadi dy per dt itu adalah kecepatan. Kecepatan, baca lagi bab pertama tentang gerak lurus. Kecepatan adalah turunan pertama posisi terhadap waktu. Jadi dy per dt adalah V. Masanya konstan, jadi masanya kita tarik ke depan, yang kita integralkan yang V. Integral V dv itu menjadi setengah V kuadrat. Kita masukkan batasnya 2 dengan 1 ya, maksudnya kecepatan akhir, kecepatan awal. Sehingga menjadi ini, setengahnya kita tarik ke depan, ininya jadi V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Ini kita kali ke dalam, setengah M kali ke dalam jadi ini, setengah M kali ke dalam jadi ini. Sama dengan tadi, berarti ini apa? Energi kinetik akhir, EK2, energi kinetik awal. Selisih akhir kurang awal adalah delta EK. Jadi usaha merupakan pertambahan energi kinetik benda. EK2 lebih besar dari EK1. Kalau kalian melempar benda arahnya ke bawah, maka makin mendekati bumi, dia makin cepat. Ya, jadi tentu saja yang di posisi akhir itu lebih besar energi kinetiknya dibandingkan energi kinetik di awal. Nah, dari kasus gerak jatuh bebas diperoleh bahwa gaya konservatif tidak bergantung pada jalan yang ditempuh, tapi bergantung pada posisi 1 dan posisi 2. Jadi di sini energi potensial bisa kita definisikan energi potensial sama pengurangan energi potensial sama saja dengan pertambahan energi kinetik. Jadi kita samakan bahwa tadi kan di sini kita dapat W sama dengan delta EP. Di bawah kita dapat W sama dengan delta EK. Kalau kita samakan, jadi delta EP sama dengan delta EK. Selisih energi potensial itu adalah EP1 kurang EP2. Sedangkan selisih energi kinetik EK2 kurang EK1. Ini kenapa? EP1 kurang EP2. Coba kita lihat. Kalau di sini adalah EP2 kurang EP1, tapi tadi lihat itu nanti pengurangan ya, karena EP2-nya katanya lebih kecil, ya kan? EP2 lebih kecil daripada EP1, sehingga ini boleh saja kita tulis EP1 kurang EP2. Karena di sini sudah tertulis pengurangan. Jadi yang besar kurang kecil. EP1 lebih besar karena lebih tinggi. Makin tinggi benda, energi potensial makin besar. Jadi kita balik saja. Yang besar kurang yang kecil. Sedangkan energi kinetik tetap EK2 kurang EK1 seperti yang di depan, tidak dibalik. Kenapa? Karena di sini energi kinetik di bawah itu lebih besar daripada energi kinetik di atas. Jadi sudah benar, besar kurang kecil. Sekarang kita kelompokkan yang negatif, yang variabel 1 dengan variabel 1. Jadi negatif pindah ke kanan jadi positif, EK2 yang negatif pindah ke kanan jadi EP2. Nah, ini adalah hukum kekekalan energi mekanik. Jadi ini jumlah energi pada ketinggian pertama, ini jumlah energi pada ketinggian kedua. Atau secara umum bisa ditulis EP tambah EK itu nanti hasilnya konstan. Di posisi manapun, mau ketinggian pertama, kedua, ketiga, itu nanti kalau dijumlahkan hasilnya selalu sama, konstan. Nah, ini yang disebut dengan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi, energi mekanik benda adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial selalu sama.
Ya, jadi yang tetap ini kita penjumlahan EP tambah EK itu adalah energi mekanik. Pendekatan lain juga kita bisa cari dari gerak vertikal ke atas. Ini ada gerak vertikal ke atas, berat arahnya ke bawah, harusnya ini W kecil ya, ini salah gambarnya. Kita melempar benda ke atas dengan kecepatan awal V0. Di sini ketinggiannya adalah Y1. Kemudian kalau di atas ini nanti Y2, ketinggian akhir. Di sini kecepatannya berkurang, ya kan? Makin ke atas gerak benda makin lambat. Jadi di sini gambar panahnya lebih kecil. Gaya gesek udara sama dengan 0. Sekarang kita cari pendekatan lain ya. Jumlah gaya sama dengan dP per dt. Kalau kedua ruas kita kali dengan dy, diperoleh sigma F dy, yang ini apa? Momentum itu diuraikan. Momentum jadi apa? Massa kali kecepatan, kayak yang di depan tadi. Tapi karena masanya konstan, jadi masanya ditarik ke depan. Yang tertinggal adalah dV. Kemudian karena tadi dikali dy, maka di sini dy per dt. Silahkan dicoba ya, ini mirip dengan yang di depan. Kemudian gaya yang bekerja pada benda adalah tadi gaya berat. Kenapa diberi tanda negatif? Karena bendanya vertikal ke atas, sedangkan beratnya arahnya ke bawah. Jadi diberi tanda negatif sebab gaya berat berlawanan dengan arah gerak. Jadi minus mg. Yang di sini dy per dt itu diganti dengan dy per dt itu jadi kecepatan, dv dipindah ke belakang. Lalu kita integralkan dari posisi awal ke posisi akhir, minus mg, integral dy di sini. M tetap, integral v dv. Kalau diintegralkan, integral dy menjadi y. Integral v dv kalau diintegralkan jadi setengah v kuadrat. Jadi integral y jadi apa? Y2 kurang Y1. Lalu ini apa? M setengah V kuadrat itu menjadi apa? Jadi apa? Setengah ini ya, setengah V2 kuadrat kurang setengah V1 kuadrat. Masing-masing kan dikali M, jadi nanti dapatnya seperti ini. Tolong ya kalian coret-coret di kertas supaya paham. Jadi diintegralkan, kemudian dimasukkan batas-batasnya. Sekarang kita kali minus mg dikali ke dalam, jadi ini. Minus mg kali ke sini, negatif ketemu negatif jadi positif. Lalu ini energi kinetik akhir. Ini apa? Energi kinetik awal. Minus mgy2 berarti negatif dari EP2, ya kan? Kalau yang ini apa? EP1. Kita susun yang variabel 1 dengan 1 ya, jadi yang negatif pindah ke kanan positif, EK2 yang negatif jadi positif. Nah, sama. Ini adalah hukum kekekalan energi mekanik. Sekarang tentang daya. Daya adalah jumlah kerja atau usaha yang dilakukan tiap satuan waktu. Jadi daya P besar adalah usaha dibagi delta T. Boleh saja ditulis W per T, tidak masalah. Kalau dayanya sesaat, artinya selang waktunya sebentar saja, mungkin 0,1 detik misalnya, maka ditulisnya dalam bentuk diferensial, dW per dt. Kita tahu sudah ya bahwa usaha itu apa? Usaha adalah gaya kali perpindahan. Jadi kita bisa mengganti bahwa usaha itu F dikali X. F-nya konstan, maka tersisa di sini dx. Dx per dt. Dx per dt itu adalah kecepatan. Jadi daya itu boleh gaya kali kecepatan. Kemudian kita juga tahu bahwa usaha itu sama saja dengan energi kinetik. Jadi boleh diganti W ini dengan EK.
Jadi ini adalah rumus-rumus lain. Kalau ini konsep dasar dari daya, kalau ini rumus-rumus lain tergantung dari kasus. Jadi boleh daya itu gaya kali kecepatan atau turunan energi kinetik terhadap waktu. Ini contoh soal, tetapi boleh kita kerjakan yang mudah-mudah saja ya. Takutnya nanti kalian bingung. Ini ada bendanya memiliki berat W, lalu karena dia bersentuhan dengan lantai, dia memiliki gaya normal N. Dia berpindah ke kanan sejauh X. Kecepatan awalnya sekian, kecepatan akhirnya dia diam. Karena di sini tertulis sama dengan 0. Jadi setelah berpindah di sini dia jadi diam. Lantainya kasar, karena lantai kasar berarti ini memiliki gaya gesek kinetik. Karena bendanya sudah bergerak. Kalau benda bergerak ke kanan, maka gaya gesek kinetiknya ke kiri. WN sama dengan WF tambah WMG. Nah, jadi kita mau mencari berapa besar perpindahannya, bisa dengan prinsip usaha energi. Di sini variabel usaha, di sini variabel energi. Usaha oleh gaya apa saja? Ada gaya normal, ada gaya berat, berarti WN. Usaha oleh gaya normal, usaha oleh gaya gesek, F ya, usaha oleh gaya berat. Kalau sini energi apa? Energi potensial kah? Energi kinetik? Dia berpindah ketinggian nggak? Berubah nggak ketinggiannya? Tidak kan? Nah, karena tidak berubah ketinggiannya, berarti ini yang berubah adalah kecepatannya kan? Jadi di sini pakai energi kinetik. Energi kinetik akhir kurang energi kinetik awal. Karena awalnya punya kecepatan awal, nanti di sini kecepatannya berubah menjadi 0. Sekarang kita lihat satu-satu. Usaha oleh gaya normal. Perpindahannya ke kanan tadi. Gayanya ke atas. Jadi apa? 0. Lihat yang di depan tadi ada kan yang membentuk 90 derajat. Usahanya sama dengan 0. Sedangkan ini oleh gaya gesek, lihat lagi yang di depan 4 kasus. Usaha oleh gaya gesek sama dengan negatif karena arah gayanya ke kiri, perpindahannya ke kanan. Membentuk sudut berapa tadi? 180 derajat. Maka negatif kan? Negatif gaya gesek kali perpindahan. Usaha oleh gaya berat. Sama, gaya beratnya ke bawah, perpindahannya ke samping ke kanan, maka membentuk sudut 90 derajat. Berarti nanti usaha juga 0. Tersisa negatif Fx. Nah, ini kita masukkan kecepatan akhirnya 0. Kecepatan akhirnya 0 karena di sini tadi dia posisi akhirnya berhenti. Sehingga tersisa negatif Fx sama dengan apa kalau ini 0? Negatif setengah mv0 kuadrat. Jadi negatif habis sisa X ya. Jadi ini apa? mv0 kuadrat. mv0 kuadrat per 2F. Jadi 2F. F-nya pindah ke bawah. Sekarang kita tahu bahwa gaya gesek apa rumusnya. Gaya gesek adalah karena kinetik mu K koefisien gesek dikali N. Nah, jadi kita ganti yang F ini menjadi apa? Mu K. N-nya sama dengan gaya berat. Ya. N-nya sama dengan gaya berat. Gaya berat adalah M dikali G. Jadi ini mv0 tetap mv0, 2 tetap 2. F adalah apa? Mu K Mg. Kita ganti mu K Mg. Jadi kita coret M-nya, tersisa ini. Jadi perpindahan benda sejauh V0 kuadrat per 2 mu Kg. Kalau mau pakai hukum 2 Newton, boleh juga. Sigma Fx sama dengan M dikali A. Tapi ini kita kan belajar usaha energi, bukan hukum 2 Newton. Tapi tidak apa-apa kalau mau melihat cara lain. Hukum kedua Newton, sigma Fx sama dengan MA. Kenapa X? Karena dia bekerja pada arah horizontal tadi perpindahannya. Yang gaya horizontal apa? Kalau N
N vertikal, W vertikal, berarti hanya ada gaya gesek. Arahnya ke kiri, sedangkan perpindahan ke kanan, maka gaya gesek diberi tanda negatif. Jadi di sini negatif F sama dengan MA. Kalau kita cari A, berarti negatif F per M, hanya dipindah ruas dari sini. F itu apa? Di sini tadi F sama dengan mu K N, N-nya ganti Mg. Jadi substitusi, F-nya adalah mu K Mg. Kita coret M-nya, A sama dengan minus mu Kg. Karena M-nya kita coret. Sekarang dari GLBB apa? VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AX. Jadi VT-nya adalah 0, karena tadi bendanya akhirnya berhenti. V0 kuadrat 2AX. A-nya ganti yang ini. Minus mu Kg pindah ke sini. Jadi diperoleh V0 kuadrat kurang 2 mu Kgx. Minus pindah ruas ke kanan jadi positif. Kalau kita cari X-nya, maka yang ini pindah ke bawah. Hasilnya sama. Ya. Ini contoh-contoh soal lain yang mestinya jadi PR. Tapi tidak apa-apa karena kita online, yang ada-ada saja dulu dipahami. Tolong dipahami energi kinetik tadi bagaimana, energi potensial tadi rumusnya seperti apa, lalu menurunkan hukum kekekalan energi mekanik. Dan juga contoh soal penerapan dari prinsip usaha energi. Ya, ini saja. Tolong dicoba-coba dicatat, diturunkan perlahan-perlahan dicoba-coba diturunkan, diutak-atik rumusnya. Ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum.